semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam online experience kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung untuk teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sedang menyaksikan tayangan kami. Semoga tayangan kami dapat menjadi berkat untuk kita semua. Nah teman-teman, beberapa hari lagi, tepatnya minggu depan, kita akan merayakan Paskah nih. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Namun, kita tetap bersyukur bahwasannya proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik, dan kita doakan juga semoga proses vaksinasi ini dapat mencakup ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, salah satu upaya kita untuk membantu pemerintah mencegah penyebaran virus COVID-19 ini adalah dengan GCC Purwokerto mengadakan ibadah Paskah secara online. Dapat kita simak sebagai berikut. Kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 6:30 malam di channel YouTube Gracia Community Purwokerto. Dan ibadah Jumat Agung kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan tentunya akan ada banyak acara yang sangat menarik. Dan selanjutnya kita akan mengadakan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 11 siang di channel YouTube The City Light Jakarta. Mari kita siapkan waktu dan diri kita untuk merayakan Paskah. Nah teman-teman, sebentar kita akan menyaksikan nyanyian yang akan dibawakan oleh Yusuf beserta dengan GCC Band Purwokerto. Dan dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois yang tentunya sangat memberkati kita semua. Jadi, jangan kemana-mana ya teman-teman. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Doa dan harapan saya, anugerah Tuhan Yesus senantiasa menyertai Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu sehat-sehat. Dan tentunya bagi yang sudah menerima vaksin hari-hari ini akan lebih sehat. Yang belum divaksin, yuk kita menyiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik agar bisa divaksin. Tujuannya untuk membantu terlaksananya program pemerintah membuat rakyat Indonesia semakin sehat menuju kehidupan yang normal, sehingga kita bisa kembali beraktivitas dengan bebas, juga bisa beribadah secara tatap muka seperti dahulu lagi. Minggu-minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah. Kita akan memperingati pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di atas salib untuk keselamatan kita semua. Kita akan memperingati ibadah Jumat Agung yang akan datang disertai dengan perjamuan kudus Jumat depan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan perjamuan kudus untuk Jumat depan. Saudara-saudara, seseorang bertanya kepada seorang diakon tua gereja, apakah ia seorang pengikut Yesus? Jawabnya ya, tetapi hanya dalam beberapa hal saja. Jawaban diakon tua itu jitu sekali, melukiskan keadaan yang sebenarnya pada kebanyakan pengikut Yesus. Banyak di antara kita yang merasa sebagai pengikut Yesus, tetapi hanya dalam beberapa bidang kehidupan tertentu saja. Kita menerima faham dan cita-cita Kristen pada umumnya yang menurut tanggapan kita benar dan layak. Kadang kita beribadah karena hal itu dipandang patut. Kita percaya pada norma-norma kesopanan, bahwa orang harus jujur, bersusila, dan menjadi warga negara yang baik. Tetapi kadang kita menjadi bingung dan tidak mampu memberikan jawaban yang positif, apalagi saat diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah Anda seorang pengikut Yesus? Kenyataannya, sering kita belum menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Kadang kita gagal dalam perbuatan-perbuatan baik
kesucian dan penyerahan hidup kepada Tuhan. Kalau kita hidup pada masa Tuhan disalib, mungkin kita pun akan seperti Petrus, bisa menyangkali Tuhan juga, atau seperti Yudas yang mengkhianati Yesus dan memihak kepada kebanyakan orang. Mengapa? Karena kita masih jauh dari sifat yang dimiliki Tuhan Yesus, yaitu kemurahan hati. Matius 5 ayat 7 mengatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Kata murah hati di sini bukan hal yang natural, tetapi merupakan salah satu karakter dari pengikut Yesus, karena murah hati merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus. Di atas salib, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kemurahan hatinya untuk kita semua. Siapa diri kita sehingga Tuhan Yesus bermurah hati kepada kita? Kata asli murah hati adalah eleo, artinya mercy atau belas kasihan. Belas kasihan lebih daripada simpati, dan pelaksanaannya harus ada tindakan yang konkret. Sebagai pengikut Yesus, sudah seharusnya bermurah hati. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan murah hati? Kebanyakan orang berpikir bahwa murah hati itu sama dengan royal, alias suka bersedekah, tidak pelit dalam memberi. Itu memang bentuk dari murah hati, tetapi murah hati tidaklah secara sempit berbicara hanya mengenai memberi dalam bentuk material saja. Murah hati didefinisikan dengan sebuah perilaku yang mudah memberi, tidak pelit, tetapi juga penyayang, penuh kasih, suka menolong, dan baik hatinya. Artinya, sebuah kemurahan hati menyangkut banyak aspek dalam kehidupan dan interaksi antar manusia. Sejak setahun terakhir, di masa pandemi COVID-19, dunia mengalami kesulitan, tetapi tidak semua berubah jadi malapetaka atau situasi suram, karena ditemukan banyak orang justru menjadi lebih baik selama pandemi COVID-19, karena orang tidak menjadi egois lagi, bisa ikut merasakan penderitaan yang dialami sesamanya, dan manusia berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan memberikan pertolongan bagi sesamanya. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan selama pandemi COVID-19 mengalami beberapa hal yang membuat tubuh jadi sehat. Misalnya, merasa senang saat dapat berbuat baik kepada seseorang dan bertanggung jawab. Hati yang senang sehingga membuat tubuh jadi sehat. Meredakan kecemasan, karena dengan melakukan kebaikan pada sesama, kita sedang melepas kekhawatiran dan kecemasan hidup kita sendiri. Mengurangi stres di saat pandemi. Banyak orang mengalami stres. Bila perasaan stres tidak dikontrol, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan, bisa sakit, bahkan bisa mengalami gangguan mental. Melakukan kebaikan merupakan resep utama untuk hidup sehat dan bahagia. Dengan berbuat baik dan berbagi dapat membuat hidup kita jadi berarti bagi sesama kita dan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Alkitab menyebut begitu banyak kisah tentang kemurahan hati yang lebih dari sekedar keringanan untuk membantu sesama hanya dari sudut finansial saja. Menariknya, kemurahan hati dalam firman Tuhan banyak mengacu pada perbuatan, sikap, perilaku, atau bentuk hati dari Tuhan dan manusia yang saling berkaitan. Lukas 6 ayat 36 mengatakan, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Pesan ini dengan jelas menyatakan bahwa kemurahan hati kita seharusnya mengikuti bentuk kemurahan hati Bapa yang begitu besar kepada anak-anaknya.
Generosity atau kemurahan hati ini tidak hanya berbicara soal materi, tetapi lebih banyak menyangkut banyak hal. Bukankah keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita adalah anugerah cuma-cuma? Tuhan Yesus yang menanggung semuanya, menebus semuanya, dan melayakkan kita yang seharusnya tidak layak untuk bisa menerima anugerah sebesar itu. Ucapan bahagia Tuhan Yesus ini melukiskan hidup para pengikut Yesus di zaman modern ini yang egois dan banyak mementingkan diri sendiri. Betapa kita sering memakai kata "ku" dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, rumahku, persoalanku, kesulitanku, perasaanku, keluargaku, gerejaku, dan lain-lainnya. Matius 19 ayat 16-26 diceritakan kisah seorang pemuda yang kaya yang ingin ikut Yesus. Semua perintah Tuhan sudah dituruti. Perintah mana lagi yang kurang? Orang ini ingin ikut Tuhan Yesus, tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruh dia menjual apa yang ada padanya dan memberikan serta membagikan kepada orang-orang miskin, sedihlah hatinya, sebab banyaklah harta bendanya. Salah satu batu ujian berhubungan dengan ketaatan kita kepada Allah ialah kerelaan kita untuk menolong orang lain dengan apa yang kita miliki. Jikalau kita tidak memiliki kemurahan hati terhadap orang lain, hal itu menjadi bukti bahwa kita sendiri belum menerima rahmat dan kemurahan hati Allah. Orang yang sudah menerima kemurahan hati Allah sangat berbahagia, sehingga mereka pun bermurah hati terhadap orang lain. Tinggi rendahnya nilai agama kita lebih banyak tergantung kepada sikap dan perlakuan kita terhadap sesama kita. Generosity atau kemurahan hati merupakan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan murah hati ternyata memberi keuntungan besar bagi orang yang melakukannya. Karena kemurahan hati akan berdampak positif pada kebahagiaan, kesehatan, dan tujuan hidup dari orang yang melakukannya. Bahkan dikatakan pula bahwa orang yang murah hati akan menerima kembali apa yang mereka berikan, akan mendapatkan kemurahan. Melepaskan sebagian yang kita miliki akan membuat hidup kita berbuah. Generosity atau kemurahan hati tentu saja bukan melulu berbicara tentang uang atau materi, tetapi juga dalam banyak hal lainnya, seperti membagikan waktu, membagikan pengalaman, dan apa yang kita ketahui, sehingga bisa membuat orang lain menjadi lebih baik dari sebelumnya. Memberikan pujian, pengampunan, mengucapkan terima kasih ketika ada yang menolong atau membantu, itu semua juga merupakan bentuk kemurahan hati. Kemurahan hati adalah sebuah sikap hati yang sehat, merupakan jalan menuju kebahagiaan yang dicari oleh banyak orang. Banyak orang yang hidupnya hanya terfokus pada dirinya sendiri. Baginya hanya ada aku dan kepunyaanku. Segala sesuatu hanya diukur dari untung rugi untuk diri sendiri saja. Apakah itu akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau tidak? Tak heran jika akhirnya mereka tidak pernah berbuat sesuatu untuk sesama dan selalu merasa kurang puas dengan apa yang ada. Orang bijak berkata, "Perbuatanmu berbicara sedemikian keras sampai tidak terdengar olehku apa yang kau katakan." Tahukah kita bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan lebih berpengaruh daripada kata-kata yang diucapkan? Firman Tuhan mengingatkan kita agar menjadi pribadi yang murah hati. Jadikan generosity sebagai gaya hidup kita. Percayalah, saat kita melakukannya, hidup kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Akan ada sukacita dan kebahagiaan berlimpah dalam hidup. Nah, ingatkah kita
kapankah terakhir kali kita bermurah hati kepada orang lain? Beberapa hal yang kita pelajari tentang murah hati. Alkitab banyak berbicara tentang keikhlasan untuk memberi yang didasarkan pada kemurahan hati. Baik lewat firman Tuhan maupun contoh kehidupan berbagai tokoh. Kita akan memeriksa contoh dari 2 orang janda pada 2 kesempatan berbeda. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24 menceritakan tentang janda miskin Sarfat yang memberi makan Elia pada saat dirinya sendiri dalam kekurangan. Pada saat itu Elia tiba di Sarfat yang tengah dilanda kemarau panjang. Ia bertemu dengan seorang janda miskin. Ketika Elia meminta roti kepada sang janda, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Ini jelas merupakan sebuah potret kehidupan yang serba kekurangan yang berat, yang harus dipikul oleh janda Sarfat ini. Ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, serta 2-3 potong kayu api. Itu pun masih harus dibagi 2 dengan anaknya. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana persediaan terakhirnya yang sangat sedikit itu rela ia berikan kepada Elia. Ia membuat roti untuk Elia dan merelakan Elia menghabiskannya. Tuhan ternyata menghargai besar keputusannya itu. Tidak saja ia diberkati dengan persediaan makanan yang cukup untuk berhari-hari lamanya, tidak habis-habis, tetapi anaknya pun dibangkitkan kembali dari kematian. Lukas 21 ayat 1-4, dalam perjanjian baru kita melihat kisah janda lainnya di bait Allah yang menarik perhatian Tuhan Yesus saat memberikan persembahan. Janda miskin ini memasukkan persembahan hanya 2 peser saja dalam peti persembahan, karena hanya itu yang dimilikinya. Tetapi ternyata jumlah kecil itu mendapat reaksi sangat positif dari Tuhan Yesus. Ayat 3 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Mengapa bisa demikian? Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ayat 4. Janda ini rela memberi dalam kekurangannya, bahkan semua uang yang ia miliki ia berikan dengan sukarela. 2 janda dalam 2 masa yang berbeda, sama-sama miskin, sama-sama menderita, sama-sama berkekurangan, tetapi keduanya sama-sama memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Jadi, murah hati merupakan sikap hati, sehingga tidak bergantung dari berapa jumlah harta yang kita miliki atau kondisi yang kita alami saat ini. Saat murah hati mewarnai sikap hati kita, kita akan rela memberi dengan sukacita tanpa peduli apapun keadaan kita, berapapun yang kita punyai. Beberapa hal tentang murah hati. Yang pertama, murah hati merupakan kasih karunia Allah. Roma 9 ayat 15-16 mengatakan, "Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kemurahan hati merupakan kasih karunia Allah
tetapi masih saja sulit bagi banyak orang untuk bermurah hati. Itu semua terjadi karena tidak semua orang sadar dan merasa kasih karunia yang telah dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Ada yang tahu tapi tidak menggunakannya dalam perbuatan-perbuatan nyatanya. Ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang tidak sadar sama sekali. Contoh sederhana, kita mendapat hadiah pakaian yang indah, bisa kita pakai, tetapi bisa juga hanya kita simpan. Kita bisa memutuskan untuk memakainya atau tidak memakainya, sampai kadang lupa akan keberadaannya, dan karena sudah ketinggalan mode, akhirnya disingkirkan atau dibuang. Seperti itulah kemurahan hati yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Alangkah indahnya bila kemurahan hati itu dihargai dan dipergunakan bagi sesama. Tetapi betapa sayangnya kalau tidak dipakai atau malah kita abaikan sama sekali. Yang kedua, murah hati merupakan bagian dari kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Di sini, Paulus memberikan definisi tentang kasih dan cara kasih bekerja. Kasih bukan emosi, bukan apa yang dirasakan seseorang, tetapi kasih merupakan apa yang dilakukan seseorang. Orang yang memiliki kasih pasti juga akan bermurah hati. Jadi murah hati merupakan bagian dari kasih. Dan itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus lebih dulu untuk kita semua. Kemurahan hati Kristus membuat kita semua dibebaskan dari hukuman kekal. Seorang anak bertengkar dengan ibunya, lalu meninggalkan rumah. Saat berjalan tanpa tujuan, ia baru sadar bahwa ia sama sekali tidak membawa uang. Ia melewati sebuah warung bakmi. Ia lapar dan ingin sekali memesan semangkok bakmi, tetapi ia tidak membawa uang. Pemilik warung melihat anak itu berdiri cukup lama di depan warungnya, lalu bertanya, "Nak, apakah engkau mau memesan bakmi?" Anak itu menjawab dengan malu, "Ya, tapi aku tidak punya uang." Pemilik warung itu mengatakan, "Tidak apa-apa, aku akan mentraktirmu." Anak itu segera makan. Setelah selesai makan, ia menangis. Pemilik warung itu bertanya, "Ada apa, Nak?" Anak itu menjawab, "Tidak ada apa-apa. Aku hanya terharu karena seorang yang baru ku kenal memberi aku semangkok bakmi, sedangkan ibuku sendiri telah mengusirku dari rumah. Kau seorang yang baru ku kenal, tetapi begitu peduli padaku." Pemilik warung itu berkata, "Nak, mengapa kau berpikir begitu? Renungkan hal ini. Aku hanya memberimu semangkok bakmi dan kau begitu terharu. Ibumu telah memasak bakmi, nasi, lain-lainnya sampai kamu dewasa. Seharusnya kamu berterima kasih padanya." Anak itu kaget mendengar perkataan pemilik warung itu. "Untuk semangkok bakmi dari orang yang baru dikenal, aku begitu berterima kasih. Tetapi terhadap ibuku yang memasak untukku selama bertahun-tahun, aku tidak pernah berterima kasih." Anak itu segera menghabiskan bakminya dan bergegas pulang ke rumah. Kadang, satu kesalahan membuat kita begitu mudah melupakan kebaikan yang telah kita terima dan nikmati setiap hari selama bertahun-tahun. Sekali waktu kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain untuk satu pertolongan kecil yang kita terima. Namun kepada orang yang sangat dekat dengan kita, yang sering memberikan pertolongan dan berulang kali memberikan pertolongan, sering kita lupa untuk berterima kasih. Tanpa kita sadari, demikian juga sikap kita terhadap kebaikan dan kasih Tuhan. Sebelum kita dilahirkan di dunia, Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan dan pemeliharaannya bagi kita
demi kasih-Nya yang begitu besar. Bahkan Tuhan pun mengaruniakan pengampunan dan berkat secara berlimpah. Allah Bapa mengaruniakan Yesus Kristus untuk memberikan jaminan keselamatan dan hidup kekal bagi siapapun yang mau percaya kepadanya. Tetapi kita tidak selalu meresponnya dengan rasa syukur dan kasih kepada Tuhan. Kita menganggap semua kebaikan dan kasih Allah itu adalah yang biasa-biasa saja. Karena kita sudah terbiasa menerimanya setiap hari, sehingga merasa tidak ada yang istimewa. Kadang pula kita ngambek dan marah kepada Tuhan karena merasa kebutuhan kita tidak terpenuhi. Dan ketika kita menerima semangkok bakmi yang diberikan oleh orang yang tidak kita kenal dan kita menganggap sebagai suatu yang luar biasa dan menyampaikan rasa terima kasih yang berkelebihan. Banyak orang menganggap kasih dan kebaikan Tuhan sesuatu yang biasa dan harus kita terima, bukan sesuatu yang spesial, sehingga kita sering enggan dan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi untuk semangkok bakmi sering kita ucapkan terima kasih berulang kali dengan pamer atau perasaan haru. Jangan hanya mengharapkan orang lain untuk selalu bermurah hati kepada kita, tetapi kita juga harus dan mau belajar untuk mempraktekkan murah hati kepada sesama kita. Karena dengan kita bermurah hati kepada sesama, berarti kita sedang mempraktekkan kasih Kristus. Yang ketiga, murah hati sama dengan menabur. 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Memberi memang mudah dilakukan saat kita memiliki uang atau harta berlimpah, tetapi sulit dilakukan sewaktu kita sendiri mengalami kekurangan. Tetapi kita harus belajar untuk bermurah hati saat kita sendiri berkekurangan, seperti janda Sarfat dan wanita yang memberi persembahan dengan 2 peser yang dimiliki terakhir dalam hidupnya. Mengapa kita harus bermurah hati? Karena dengan bermurah hati kita sedang menabur yang hasilnya tanpa kita duga suatu saat akan kita tuai. Karena itu jangan menunda untuk bermurah hati. Selama Tuhan masih memberi kesempatan untuk menabur, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Mulailah melangkah menjadi berkat bagi orang lain. Segeralah menabur kemurahan hati agar kita dapat menuai kemurahan Allah. Jangan menunda untuk melakukan kemurahan hati. Orang yang tidak pernah menabur, dia juga tidak akan pernah menuai. Yang keempat, murah hati merupakan dasar utama suatu pelayanan. Allah menghargai keberadaan kita dan menempatkan setiap kita di dalam fungsi dan tugas kita masing-masing. Tak ada yang boleh mengatakan tidak memiliki apa-apa, karena saat kita masih memiliki telinga, maka kita bisa memakai telinga kita untuk mendengarkan persoalan dan kesulitan orang lain. Saat kita masih mempunyai mulut yang sanggup berbicara, kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Kasih membuat seseorang murah hatinya. Ia juga akan mampu mengasihi sesamanya dan mengasihi Allah. Saat hidupnya dipenuhi dengan kasih Allah, maka seluruh hidupnya sehari-hari akan diwarnai oleh kebaikan dan kemurahan hati. Dasar utama yang harus tetap terpelihara dalam diri orang percaya adalah supaya kita tetap mampu menjadi orang yang bermurah hati. Dan orang yang bermurah hati tidak akan tinggal diam. Dia akan terus terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu semuanya, sebentar kali akan mengajak kita menyanyikan lagu bahasa cinta. Mari kita ikuti dan kita nyanyikan bersama-sama.
Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Kemurahan hati Tuhan kiranya menjadi model dan contoh untuk hidup kami semuanya. Kami tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami, tapi kami juga mau belajar seperti janda Sarfat dan wanita dengan 2 peser persembahan yang diberikan dengan sikap murah hati. Dengan bermurah hati, maka kami akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Karena murah hati merupakan karunia Tuhan, bagian dari kasih. Dan saat kita bermurah hati, kita sedang menabur dan merupakan wujud pelayanan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, yang seharusnya membuat kami makin dekat dan menghormati Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dengan rencana kerjanya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Berkati program vaksinasi pemerintah kami, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Tuhan juga memberkati rumah tangga, anak-anak, dan usaha pekerjaan kami masing-masing. Sertai terus perjuangan hidup kami ini, karena bersama Tuhan saja kami akan mencapai keberhasilan. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Kita jumpa lagi di ibadah Jumat Agung minggu depan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Lois untuk renungan firman Tuhan-Nya yang sangat memberkati dan menguatkan kita semua, terutama dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah masa pandemi seperti saat ini. Serta apresiasi yang luar biasa untuk tim GCC Purwokerto yang sangat kompak dan antusias dalam pelayanan di ibadah online sampai saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu Saudara semua yang telah memberikan persembahan. Semoga Tuhan berkati usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semua. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang telah dengan setia dan bermurah hati dalam memberikan persembahan. Semoga Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar. Teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga Anda, dan teman-teman Anda. Nah teman-teman, sebelum kita menutup acara hari ini, pada hari ini, tepatnya tanggal 26 Maret 2021, kami seluruh tim GCC Purwokerto mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Gembala kita yang terkasih, Ibu Pendeta Lois Budi Prayitno. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan memberikan kesehatan yang ekstra. Tante, we love you. Happy Birthday! Tante Lois. Happy birthday, Tante Lois! Selamat ulang tahun Oma Lois. Selamat menikmati penyertaan Tuhan di usia yang baru. Happy birthday Tante Lois. Happy birthday Tante Lois. Happy birthday Tante Lois. Happy birthday, Tante Lois! We love you.